Dia masuk muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat Rasulullah memimpin perang. Kondur dari peperangan mau masuk kota Madinah. Jenenge bar perang itu ya kesel. Lempe niku napa to? Ya loyo kesel ya. Pakaiannya mungkin kurang terlalu tertib kalau bahasa Jawanya, ting serimbong. Pelana kudanya mungkin juga tidak berada di tempatnya secara pas atau proporsional. Rasulullah melihat ini mau masuk kota Madinah. Kemudian rombongan itu dihentikan dulu oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ngendika begini, sangat terkenal ini. Aslihu thiyabakum wa aslihu rihalakum hatta takunu sammatan finnas. Perbaikilah pakaianmu, tertibkan pakaianmu. Jadi orang Islam itu memang harus good looking, bukan God looking. God looking itu penampilan kayak God itu namanya God looking ya. Jadi penampilan harus bagus, tertibkan pakaianmu, bersihkan pakaianmu, rapikan pakaianmu. Wa asliku rihalakum. Demikian pula kendaraanmu kamu tertibkan, pelana yang tidak tepat pada tempatnya ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian Rasulullah menambah hatta takunu sammatan finnas, sehingga kamu menjadi andeng-andeng di depan orang lain. Mbok menawi panjenengan pirsa, andeng-andeng itu fungsinya apa toh? Sebagai pemanis. Jadi kalau ada orang enek andeng-andeng itu ada tambahan nilai plus. Sampai di Jawa ada nyanyian andeng-andeng ono bathuk manise yen ngantuk lho, ngantuk wae manis. Saya ndak nyindir yang ngantuk ya. Andeng-andeng ono gulu manise yen ngeluh lho, ngeluh saja manis ya. Karena penampilan good looking tadi. Andeng-andeng ono pipi manise yen kok jejer sapi ya. Manisnya yang diusapi. Begitulah gambaran tentang fungsi andeng-andeng. Dan kita ini disyaratkan oleh Rasulullah, jadilah kamu seperti tai lalat di depan orang lain. Jadi orang lain melihat kita itu nyaman, ayem, senang. Bapak Ibu yang berbahagia, masyaallah muslimin rahimakumullah. Lah sekarang ini ungkapan good looking kok nadanya bernuansa negatif, selalu dikaitkan dengan radikalisme. Itu berarti salah mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang tidak ilmiah itu ngawur, waton. Pak Guru bersama murid-muridnya mengadakan penelitian. Gen ketok di luar kelas, anak-anakku semuanya kita mengadakan penelitian. Kemudian dia mengambil beberapa cacing, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian diberi air mineral. Apa yang terjadi anak-anakku? Ternyata ada perubahan yang signifikan. Setelah diberi air mineral, cacingnya tambah seger, tambah energik, senangnya bukan main, segar gitu. Kemudian dia mengambil cacing lagi, dimasukkan ke dalam botol, dikei ciu cangklong. Apa tuh ciu cangklong itu? Ya, ciu itu minuman keras itu ya, atau tua. Kemudian dicuri. Nah, dia apa namanya dimasukkan. Apa yang terjadi? Cacingnya langsung mati kabeh. Anak-anakku kesimpulannya apa? Dari penelitian dan praktek yang kita lakukan terakhir tadi, ketika cacing dimasukkan ke dalam ciu, kata murid, kalau kita kepingin ora cacingan ya akeh ngombe ciu. Itulah berarti kesimpulan koplak itu ya. Gen ora cacingan ngombe ya ciu. Ini sering kita lakukan seperti itu. Gandeng sing ngomong pejabat publik liyane ya ming mantuk padahal jelas gemblung banget itu ya. Ada lagi seorang dosen, kalau tadi guru ini seorang dosen mengadakan penelitian lagi. Serangga dipotong kakinya satu di depan murid-muridnya, mahasiswanya. Kemudian setelah dipotong satu, serangga tadi didekati, kemudian dibisikkan
serangga, ayo kamu jalan lagi. Meskipun sudah dipotong, dia tetap berjalan. Kemudian dipotong lagi jadi 2, dibisikkan lagi, ayo kamu berjalan. Dia berjalan meskipun terseok, sampai akhirnya keempat kakinya dipotong. Kemudian didekati, serangga, ayo kamu berjalan. Dikandani, dibisiki, digetak bolak-balik, ya tetap ora iso melaku. Kesimpulannya apa? Wahai mahasiswaku, setelah kakinya yang 4 saya potong, serangga itu menjadi tuli. Ora iso ngrungokke apa? Tak kesimpulan koplak itu ya. Bukan karena tuli, tetapi karena ora iso mlaku wong sikile ceklek kabeh. Logika yang seperti itu sering dikembangkan dan tidak masuk akal. Sebetulnya rakyat itu, kalau istilahnya mbah kita dulu, kaya keong sing mripate sak kenong-kenong. Keong itu kecil, ning mripate gedene sak kenong-kenong. Alat instrumental yang gamelan itu ada namanya gede banget itu. Rakyat sekarang itu seperti itu, ketoke cilik ning janjane, pikirannya wis maju, yang dibaca banyak. Bahkan rakyat itu sering membaca tidak hanya dengan mata telanjang, tapi dengan mata hati. Bapak Ibu yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi good looking, sregep nang masjid, hafal Quran, itu justru harus menjadi identitas kita sebagai seorang Muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, berarti manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, hendaklah kamu berpakaian yang baik. Khudhu zinatakum itu berpakaianlah yang baik, yang rapi, yang perlu sing kakung-kakung nganggo wewangian. At-ta'atur itu minas sunnah, memakai apa? Minyak wangi. Ini ya yang tuku minyak wangi iki sing ambune tidak nyegrak apa? Tidak nyegrak hidung. Aja men golek murah tok. Akhirnya ketika Allahu Akbar jejere mbayangke. Aku kok kelingan malam Jumat kliwon. Bapak ambune kaya menyan nggih. Makanya kalau beli minyak wangi itu mahal sithik ndak apa-apa, tapi tidak menimbulkan persoalan bagi kiwa tengene. Kalau kamu pergi ke masjid, hendaklah kamu berpakaian yang rapi. Tapi ada yang menafsirkan, orang mengarep neng masjid ketika kamu akan sholat. Bapak yang sholat ijen karena sesuatu, apa ya terus pakaiannya saksen? Tetap ketika sendiri, ketika bergabung dengan orang banyak, berpakaian yang rapi. Begitulah tuntunan agama, good looking itu. Ya. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan makanlah minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang bersikap berlebih-lebihan. Pakai pakaian monggo yang sederhana, tidak usah harus namanya suhroh. Suhroh itu begini, nganggo klambi sing mewah sekali sehingga menimbulkan goncangan sosial, menimbulkan apa keirian. Kok iso nganggo klambi apike kaya ngono, regane kaya ngono, beratus-ratus juta, itu namanya suhroh. Ataupun nganggo pakaian sing welek banget untuk menimbulkan apa? Perhatian dari orang lain, itu juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam yang baik itu mau meninggalkan sesuatu yang tidak pantas, dan ini ukurannya sudah tentu agama ya, dan lingkungan yang berada di sekitar kita. Pantas apa? Ora begitu. Kata Nabi, inna minas sarofi, termasuk sikap berlebih-lebihan itu apa? Antakula kulama istahaita, kamu makan setiap yang kamu senangi. Jadi wis maem sakmene isih
Sakmene itu artinya apa toh? Wis akeh banget, nggih. Isik tambah lagi. Jenenge prasmanan itu sing kagungan dalem itu sudah memprediksi wong sing diundang itu rata-rata umure swidak munggah. Berarti yang disediakan tengkleng, kambing guling, sate iki sing nyedaki ora pati akeh. Mesti sing nom-noman. Tapi sing sepuh-sepuh prinsipnya beda. Wah iki rong tahun pisan iki wah iso dientek-entek. Nah akhirnya wis disiapke nggih dengan prediksi paling sing maem sekian malah itu aja sudah menyediakan untuk dimakan lagi. Nah kalau prasmanan itu ngambil yang seperlunya saja. Orang kalau juga kene salahke terus dimaem. Itu namanya tidak sederhana, tidak prasaja, berarti berlebih-lebihan. Loh Rasulullah sampai mengingatkan begitu. Inna minas sarofi, termasuk sikap berlebih-lebihan itu kamu makan setiap yang kamu senangi, sehingga kita tidak sehat karena komposisi isi perut tidak normal. Bapak Ibu yang berbahagia, masyaallah muslimin rahimakumullah, begitulah ajaran Islam supaya kita tetap tampil baik, good looking tadi. Lah sekarang ini yang seperti itu akan dijadikan bahan untuk mempergunjing kita dan menyudutkan orang-orang yang sergap ke masjid, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi hafal, dan orang-orang yang berpenampilan baik, fasih, jadi imam, ya Masya Allah. Ya memang ini cara-cara lantar angka Yahud walan Nasara sejak dulu seperti itu. Jauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri, jauhkan Islam dari umat Islam. Ya pelan-pelan seperti itu kita bisa merasakan. Maka kita tidak perlu kengguh, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tetap identitas good looking ya, dengan sergap yang masjid, dengan membaca Al-Quran dengan bangga ya, sebagai seorang muslim harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya orang menjadi takut ke masjid. Orang berpikir kok nggak kenal karo kae, akhirnya pengaruhnya menjadi jelek. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan hijrah, Rasulullah memberikan pelajaran yang luar biasa. Apa itu? Melibatkan anak muda, melibatkan anak-anak agar mereka memberikan kontribusi dalam perjuangan. Jadi perjalanan hijrah Rasulullah itu bukan seperti yang dituduhkan oleh orang orientalis itu untuk melarikan diri. Lain melarikan diri berarti tinggal gelanggang colong payu. Kalau orang Jawa begitu, apa tinggal gelanggang colong payu kira tanggung? Nah jawab. Wong isih urusan kudune mempertanggungjawabkan ngerti-ngerti belas golek irunge ora enek. Kandhane ngontrak nang kono parani jebule wis pindah. Ternyata juga menimbulkan persoalan. Rasulullah memberikan panduan kepada kita bahwa perjalanan yang dilakukan dalam konteks hijrah itu dilakukan dengan penuh persiapan, termasuk kerjasama dengan unsur-unsur anak kecil dan unsur pemuda. Sebetulnya Rasulullah sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan ketika hijrah, tinggal menunggu momentum diperintahkan Gusti Allah untuk berangkat. Tahun 12 kenabian, rombongan dari Yasrib 12 orang lebih menunaikan ibadah haji, kemudian bekerja sama dan mengambil perjanjian dengan Rasulullah, maka disebut dengan Bayatul Aqobah yang pertama. Di antara kesepakatannya apa? Siap menerima Islam, siap memperjuangkan Islam, bahkan siap menerima kehadiran Rasulullah di kota Madinah. Sudah ada MOU. Apa MOU itu nih? Memorandum of Understanding. Jadi sudah ada apa namanya? Kesepakatan. Tahun ke-13 rombongan 75 dari Yasrib datang lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan dengan Rasulullah untuk memperkuat yang pertama. Maka disebut dengan Bayatul Aqobah yang
kedua. Rasulullah juga mengirim seorang mukri namanya Mus'ab bin Umar untuk ngajari Al-Quran. Berarti sudah sosialisasi, membangun komunitas di Madinah. Maka tidak heran ketika Rasulullah masuk kota Madinah disambut dengan nyanyian Tola'al Badru. Itu kegembiraan, ya, persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sudah diperintahkan untuk membeli unta. Kalau dadakan nggak mungkin. Rasulullah sudah menghubungi petugas pembaca peta pada non Muslim itu untuk memandu sampai di luar kota, perjalanan yang gampang menuju Madinah. Maka ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah karena sudah mendengar bocorannya tadi, orang Yasrib sudah sepakat untuk menerima Rasulullah dan Rasulullah siap untuk berangkat menuju Madinah. Maka malam itu mereka nyeteleng rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyeteleng itu napa nggih? Di kepung. Pokoknya intinya mesti hidup atau mati, Nabi Muhammad harus dicegat. Saat itulah beliau membangunkan Ali bin Abi Thalib yang masih kecil, digugah untuk tidur di tempatnya Rasulullah untuk strategi taktik supaya orang Quraisy tetap yakin bahwa Nabi Muhammad itu belum pergi, masih di tempatnya. Yang kedua apa yang dipesankan Rasulullah kepada Ali yang masih kecil tadi? Ali, ini barangnya si A, barangnya si B, barangnya si C. Karena Rasulullah itu dititipi, jadi wadiah, ya. Orang-orang Quraisy yang kaya-kaya itu kalau mau bepergian barang-barangnya yang berharga dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepercayaan tadi, iki barangnya si A, barangnya si B, sesok balik. No, loh begitu Rasulullah. Mungkin kalau kita wah mumpung iki nggo modal sisan wae, mumpung wonge ora ngerti, tidak seperti itu. Tetap itu bukan milik kita, harus dikembalikan. Padahal yang titip itu bukan orang Islam, ya. Tapi Rasulullah mengembalikan. Pelajaran yang luar biasa, melibatkan anak-anak dengan pesan tadi, tidur di tempatnya, kemudian mengembalikan barang-barangnya. Subhanallah. Makanya masjid ini memang harus dibangun dengan semua unsur, termasuk anak-anak para pemuda. Rasulullah keluar menemui Abu Bakar yang sudah siap dengan kedua ontanya. Itu yang membeli Abu Bakar. Tapi Rasulullah ganti. Kata Abu Bakar, pun Kanjeng Nabi niki pun kula tumbaske mboten usah dibayar. Ora, wong berjuang kok gantungke wong liya. Aku ya kudu ngetokke. Jerbasuki mawa piye. Rasulullah yang membayar, ya. Kemudian berangkat menuju rute yang tidak biasa dilakukan oleh para kafilah. Kudune yang mau ke Madinah itu dari Mekah ke utara, tapi ini ke selatan dulu, mengikuti panduan pembaca peta tadi untuk menghilangkan jejak. Nginap dulu di Gua Sur. Menawi panjenengan sampun nate hijrah atau apa umroh atau haji, insya Allah sudah tahu. Tumpahnya tinggi sekali. Di situ 3 hari Rasulullah. Lah terus makannya apa Rasulullah? Anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang namanya Asma pada waktu itu sedang hamil, ya, ikut berjuang menyediakan logistik untuk dibawa bagi kepentingan Rasulullah dan ayahnya. Kemudian putranya lagi namanya Abdullah, masih pemuda, ditugasi apa? Untuk menjadi telik sandi. Napa nggih telik sandi itu? Nah, mata-mata. Masih kene ndelok benteng Rotterdam mesti apa? Jadi benteng apa namanya mata-mata untuk mengetahui persoalan berita-berita yang menyangkut orang Quraisy di malam hari dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian budaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu juga dilibatkan dalam sebuah proses perjuangan hijrah ini. Siapa itu? Amir bin Fuhair untuk ngengon wedhuse di lingkungan Gua Sur untuk menghilangkan jejak kakinya Rasulullah tadi. Di samping itu di siang hari dan sore hari memeraskan susu dari kambing tadi diserahkan kepada Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat indah sekali bagaimana Rasulullah menghargai anak-anak, Rasulullah menghargai para
pemuda bahkan diberikan kepercayaan, dilibatkan dalam sebuah perjuangan. Makanya kalau anak-anak di masjid gojek itu sebetulnya ya biasa. Yang penting yang bawa anak itu bijaksana. Yang caca anak yang beli gini nggawa apa ini? Dolanan mic ya digawa rada pinggir. Ora kok terus disimpulke berarti besok jago apa? Jago nyanyi ben dolanan mic terus jago nyanyi ya ndak. Pinggirke supaya tidak ganggu. Aja malah dionek-onekke. Timbangnya gojek kono neng alun-alun kono, oh malah bendina neng alun-alun malah tau neng masjid. Angger arep mlebu masjid ingak-ingok piye gendruwone enek apa ora lek. Lah pengurus masjid kok digendruwo-gendruwo ki ngerti to gara-gara sikap kita yang tidak ramah kepada anak-anak. Bapak Ibu yang berbahagia, menghargai ya, hasil usaha, menghargai jasa. Meskipun dari anak-anak itu tuntunan agama untuk membangunkan semangat cinta kepada masjid, semangat cinta kepada kedua orang tuanya. Maka ketika Rasulullah ngendika begini, ainu auladakum alal birri. Wahai sahabatku semuanya, tolonglah anak-anakmu supaya mau berbakti kepadamu. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana caranya kami membantu anak-anak supaya cinta kepada kedua orang tuanya, supaya bakti kepada kedua orang tuanya? Di antaranya yang disampaikan Rasulullah, satu, hargailah hasil usahanya meskipun hanya kecil. Lho cah cilik iki ya wong punya harga diri dan ini harus diberikan apresiasi. Ketika Nabi wudhu, sering saya sampaikan, Rasulullah kaget. Polahnya itu sudah penuh air. Loh dalam konteks pada waktu itu golek banyu ora gampang. Kemudian Rasulullah keluar dari polah, Rasulullah ngendika, "Man wadu'a hadza?" Siapa yang menyediakan air untukku? Ada salah seorang putra sahabat namanya Ibnu Abbas, masih kecil, ngacung, "Saya ya Rasulullah." Apa sikap Rasulullah? Memberikan apresiasi, terima kasih. Cah cilik ndak tadi kayak ucapan terima kasih, dia anak kecil punya harga diri, ya, harus diapresiasi. Kemudian Rasulullah mendoakan dan doa ini didengar langsung oleh anak itu. Kita jarang loh seperti itu. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah anak ini yang sudah membantu saya ini kelak menjadi orang yang paham terhadap agamanya. Subhanallah, memberikan apresiasi. Motore bapak kayak resi ono. Kenapa yang disuruh anaknya? Bapak yang disuruh anaknya mesti diresi tenanan. Ini yang disuruh istrinya. Pengertian resi ono ki mesti langsung neng pagadean. Nah, kok neng pagadean? Bapak sing wedok senengane outbound. Outbound plesetan itu ya. Out ki metu bon ki golek silian, dadi outbound itu metu mengarep golek silian. Ajeng dibayar njeng napa, Mbak? Ya insyaallah mangke Desember akhir tahun. Terus kandhek ben Desember ki akhir tahun. Nggih mangke Januari awal tahun gawe lir aja mak. Lah niki pun Januari nggih mangke bulan Mei, bias, Bino ora cekal. Itu namanya bukan good looking itu. Bapak Ibu masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitulah Rasulullah memberikan apresiasi. Ya. Kemudian jangan kau marahi dengan kata-kata yang menyakitkan, yang menciptakan apa ini listrik namanya Thomas Edison. Ya. Itu ternyata ketika TK-nya, SD-nya itu rodok goblok. Berarti wong goblok itu urung karuan tuane goblok. Sok-sok ya luweh goblok iki jenenge plesetan. Lho betul itu. Jadi ketika di sekolah itu jadi troublemaker. Liyane do dadi nakal gara-gara Thomas Edison tadi. Wis ora tau nggarap bolosan. Akhirnya guru bersepakat, pokoknya ditokke. Ibunya dipanggil. Intinya anak itu ndak boleh sekolah lagi, dikeluarkan supaya mengamputasi lembaga. Maksudnya begini. Dan sekolahnya melaku diamputasi sisi rapopo bocahnya oke. Yang istimewa ibunya Thomas ini tadi, ketika anaknya mau berangkat sekolah apa kata ibunya? Gandeng kue pinter banget, konco-koncomu ra iso mengikuti, gurumu ya ra iso mulang kue. Mulai hari ini sing mulang ibumu. Coba kalau dengan bahasa yang kasar, dasar goblok. Nah,
Wis sirah apa dengkul. Wow, gone with the wind. Apa gone with the wind itu? Minggat tanpa pesan, orang ngerti alamatnya. Bahasanya bagus sekali, ini kita tiru tidak apa-apa. Karena kamu pinter banget, koncomu ora iso mengikuti, gurumu yang angkat tangan, mulai hari ini ibu sing ngarep mulang. Ini kan tinggal merubah bahasa kita. Anak kita tidak marah, anak kita tidak sakit hati, anak kita terpacu untuk melakukan kebaikan dan akhirnya melakukan percobaan sampai 100 kali dan akhirnya bisa menciptakan listrik. Maka kalau kita haji atau umrah itu bayangkan indah nikmate sing gawe listrik ndek umpamane dheweke beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap saat di masjid pun menggunakan listrik. Ini kan amal jariyah. Ning gandeng dheweke ora iman ya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi yang ketiga kata Nabi, jangan kau bebani dengan pekerjaan yang melampaui kekuatannya. Nah, gitu. Kadang-kadang kita ini yang penting anak gon sinau terus ben pinter terus akhirnya malah ora kuat, panas, ya. Makanya diberi kesempatan dunia anak-anak itu dolanan, diberi kesempatan asalkan dipandu. Kemudian yang terakhir, apabila dia salah, berikan maaf. Kadang-kadang kita ini dendam kepada anak. Wes pokoknya kowe njaluk pangapura kaya ngapa ora bakal tak. Enggak boleh seperti itu, ya. Ketika anak sudah salah, mohon maaf, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan berikan maaf. Wa'fu wasfahu. Nah, istilahnya berikan maaf dan longgarlah dada, jangan sampai ada dendam. Hargai pekerjaannya meskipun kecil, jangan kau marahi dengan kata-kata yang menyakitkan. Kita ingat loh pas ada di mantan, kowe kok wani-wani ngelamar anakku, iso ben anakku arep mbok pangani. Oh, itu menyakitkan itu. Maharmu apa? Ya pokoknya harta 900 juta apa? Aku ora gelem nganggo yuta-yutanan sing miliat-miliatan. Nggih pun mengke kula kei seprapat miliat ya kuwi sing tak tunggu. Kira koplak banget iki. Dikei 900.000 mah bareng dikei seprapat miliat gelem. Nah, salah apa? Sing penting ana miliate yo ora koplak banget. Bapak Ibu yang berdoa itu menyakitkan, ya, menimbulkan dendam. Kemudian kalau dia salah, segera berikan maaf. Bapak Ibu yang berbahagia, monggo tidak usah terpengaruh dengan statement good looking yang begini-begini, tidak usah lah. Memang orang Islam harus good looking, harus hafal Quran, harus cinta masjid. Maka anak-anak disemangati untuk sergap ke masjid karena Rasulullah sedini mungkin ketika hijrah sudah melibatkan anak-anak dan para pemuda, berarti diberi kepercayaan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk membangun sebuah perjuangan bersama. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.